Jadi terdapat wadah, kompor, plastik, tusuk gigi, kedelai, saringan, panci, dan ragi. Langkah pertama, kedelai disiapkan dan dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya peralatan dicuci sebelum digunakan. Tujuan dari pencucian kedelai untuk membersihkan kotoran yang menempel pada kedelai. Ketika proses perendaman ini, terjadi aktivitas enzim amilolitik, lipotik, dan proteolitik yang diproduksi oleh kapang Rhizopus sp. Habis itu kedelainya didinginkan terlebih dahulu dan setelah dingin dicuci dan disaring dan bisa diletakkan di dalam wadah. Selanjutnya itu bersihkan kulit ari di kedelai dan direbus kembali sampai mendidih. Selanjutnya masuk ke proses mixing di mana pencampuran ragi dengan kedelai yang telah selesai. Tujuan diberinya kacang kedelai sebuah ragi karena ragi itu adalah mengandung berbagai jenis mikroorganisme, terutama jamur dari genus Rhizopus, yang mana ini bisa membantu untuk inisiasi pertumbuhan jamur, untuk produksi enzim, untuk membentuk rasa dan aroma, untuk peningkatan nilai gizi, dan untuk preservasi makanan. Jadi intinya kalau nggak pakai ragi tempe ini nggak susah ngebuat tempe jadi dari kacang kedelai. Sekian. Direbus dan didinginkan. Dan jangan lupa menusuk bagian atas plastik kedelai. Tujuan dari ditusuk-tusuknya plastik tersebut adalah agar karbon dioksida dari proses ragi yang diberikan kepada tempe tersebut dapat keluar dan masuk dan dapat oksigen masuk. Lalu juga agar tidak terjadi penumpukan karbon dioksida jika tidak dibolongi, dan juga untuk mengatur kelembapan pada saat proses pendiaman tersebut. Untuk masa fermentasi ini sebaiknya dilakukan pada suhu kamar selama 1 atau hingga 2 hari. Ini gambaran hari pertama pada proses fermentasi kedelai. Pada hari pertama pendiaman untuk fermentasi kacang kedelai menjadi tempe ini, pada fisiknya kacang kedelai tersebut sudah mulai pucat dan mulai muncul benang-benang putih, dan juga sudah ada ketika dipegang itu akan terasa panas karena ragi itu tuh meningkatkan metabolisme sehingga dia tuh lebih tinggi pada suhu ruang. Jadi suhu pada tempe itu lebih tinggi pada suhu ruangan, jadi dia tuh ketika dipegang agak panas. Dan juga sudah mulai muncul bau yang khas. Sedangkan untuk transformasi dari proteinnya itu, ragi tempe itu sendiri mengandung enzim protasa yang sangat aktif, sehingga itu dapat memecah protein kompleks dalam kacang kedelai menjadi peptida dan asam amino yang lebih sederhana. Lalu juga ada perunakan tekstur pada kacang kedelai menjadi lembut, dan juga terjadi peningkatan ketersediaan bioavailabilitas, yaitu protein yang telah dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana karena lebih mudah dicerna dan diserap oleh manusia. Dan ini gambaran hari kedua proses fermentasi kedelai. Pada hari kedua juga terjadi perubahan fisik yang sangat signifikan, yaitu warnanya sudah mulai putih atau sedikit kekuning-kuningan tergantung ragi yang kita gunakan, tapi pada kami itu putih. Lalu juga ada miselium yang mulai menggabung-gabungkan kacang kedelai tersebut, dan juga tekstur dari kacang kedelai itu sudah menjadi tempe ya, sudah padat dan kenyal. Dan juga untuk suhu juga sudah hangat, tapi masih bisa disentuh. Sedangkan transformasi protein pada hari kedua atau pada hari terakhir ini, pada hari di mana tempenya sudah jadi, yaitu adalah proteolisis lanjut, di mana proses pemecahan protein dan enzim protease yang akan terus berlangsung dan mencapai tingkat yang optimal. Lalu juga ada sintesis senyawa baru, yaitu selain protein, ragi tempe juga menghasilkan senyawa baru seperti vitamin, asam amino esensial, dan enzim yang bermanfaat bagi kesehatan. Lalu juga ada peningkatan nilai gizi. Proses fermentasi akan meningkatkan nilai gizi tempe dibandingkan dengan kacang kedelai mentah. Tempe mengandung lebih banyak protein yang mudah dicerna, vitamin, mineral, dan serat. Jadi terdapat peningkatan nilai gizi pada tempe dibandingkan kacang kedelai mentah. Apabila kedelainya sudah seperti ini, silakan dimasukkan ke dalam kulkas agar tidak basi.